Shalom warga kerajaan. Kita semua ingin menjadi satu pribadi yang great. Bukan besar, kaya, tapi lebih hebat dari itu. Great, agung. Sebab Tuhan berkata, berikan kamu itu kemasyuran. Kemasyuran tentang karakter. Belakangan ini ada great talk antara seorang pewawancara dengan Bapak Rudi Hartono. Nah, saya punya kenangan dengan dia. Saya pernah tanya pada Pak Rudi, Rud, hebat sekali bapak kau itu ya. Masa anak usia 17 bisa jadi juara All England? Karena papanya adalah sahabat papa saya pemain sepak bola di Naga Kuning ya, Surya Naga itu Naga Kuning dulu namanya Huang Lung. Dan papanya ini adalah pelatih badminton. Sambil tersenyum dia angkat celananya, dia tunjukkan bekas cambuk, saudaraku. Jadi dia itu kalau pagi tidak mau bangun langsung cambuk, saudaraku, ya, cambuk kuda itu. Jadi bukan cuma dengan raket, cuma dengan cambuk. Bagaimana dengan Bapak Sorgawi kita? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, kita ini ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satunya lari estafet ya. Ada juga perlombaan gulat, ada juga saudaraku firman Tuhan menunjukkan tinju dan sebagainya. Tetapi saudaraku, firman Allah mengatakan pertama ada saksi. Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Dan bagi saya saksi yang penting itu adalah ayah dan ibu saya, ya. Karena mereka mensaksikan, saya ingin membuat mereka bangga. Yang kedua, firman Allah mengatakan akan ada yaitu hajaran, didikan, supaya kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. God is holy, we are not holy. Karena itu Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Salah satu firman yang saya terima dalam hidup saya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang dia akui sebagai anak. Kalau tidak pernah dapat ajaran, kita di bumi aja dapat ajaran. Saya masih ingat bagaimana papa saya mengajar saya. Ketika saya punya hobi baru, waktu itu radio amatir, dan setiap malam minggu pesta-pesta saya datang pada papa saya. Saya melupakanlah, saya mau jadi insinyur. Saya yang mau kerja aja, atau hanya bekerja. Saya putra satu-satunya dan kesayangan orang tua saya. Papa saya bilang, masuk dalam kamar. Saya sudah mulai tegang nih, benar saudara, ditempeleng saya. Anak bodoh. Pada waktu itu papa saya ini kan jagoan saya ditempeleng itu saya berputar seperti gasing. Tetapi pada waktu akhirnya pikiran saya terbuka karena firman Allah mengatakan kebodohan akan hilang dengan hajaran kepada anak muda ini. Ketika saya lulus ya dengan yaitu hasil yang cukup baik dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, papa saya dengan bangga di samping saya bisikin papa saya, Pak, kamu siapa? Terima kasih. Apa? Kamu siapa? Yang dulu ditempeling tuh Pak. Kalau enggak aku enggak jadi insinyur, aku jadi gelandangan. Kadang-kadang itulah saudaraku. Demikian juga dari Bapak Sorgawi kita. Berapa kali saya ngalami diajar. Dulu pada waktu saya dalam keadaan bangkrut, wah setiap pagi menyembah Tuhan, wah luar biasa. Lalu keadaan sudah mulai baik saudaraku. Lalu saya punya hobi baru. Bolehlah olahraga, saya hobi tenis saudara. Tapi masalahnya tenisnya itu sampai jam 10 siang. Biasanya jam 5 nyembah Tuhan, jam 7 jalan kerja. Tetapi kemudian apa terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kalau saya lihat ada bekas luka di tubuh saya, itu nabrak kaca, saudara, yang tebalnya 12 mili. Kacanya hancur. Kacamata saya juga hancur. Untung mata saya tidak buta. Pada waktu itu saya sadar, bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak jadi anak tiri, juga bukan anak haram, tapi anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mengejar kekudusan, ada hal ajaran yang kita akan terima. Because God love us sebagai anaknya, sebagai putranya. God bless you warga kerajaan. Amin.